cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya. Grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret, teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham, teman-teman. Ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti, teman-teman ya. Selain ini, teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Semangat bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 20 hari Rebo, teman-teman. Nah, dari sini IHSG mulai hijau guys ya. Semoga aja lanjut hijaunya gitu. Oke, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi saham, nah kita ada namanya saham swing dan saham ODT. Teman-teman bisa gabung aja ke STS rekomendasi April ya. Jadi aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Dan teman-teman akan masuk ke dua grup ini ya. Ini teman-teman akan dapat bonus perkiraan dividen saham bursa 2024 nih, ada 175 ya guys ya. Ini teman-teman bisa langsung download aja di grup ini. Nanti teman-teman akan langsung di-invite setelah teman-teman daftar gitu ya. Dan teman-teman juga akan dapat rumus saham yang bisa dipakai buat investasi tentunya ya. Nah, kita lihat aja STS rekomendasi Maret nih yang masih jalan untuk saat ini sampai tanggal 31 Maret, teman-teman. Nah, kita hari ini cuan di saham GJTL, gajah tunggal, teman-teman lihat sendiri aja chartnya. Terus ADI, nah ADI kita cuan tapi kemungkinan besok masih bisa naik. Terus kita lihat untuk PPRE kita profit cuan juga, terus Visi cuan. Terus kita lihat saham dari MCAP cuan guys. Terus TOS ya, TOS ini juga cuan. Terus ada Suri, nah terus ITMA dan PMMP. Nah, PMMP ini cuan dan di akhir sesi malah ngegas lagi ya, lumayan tinggi. Terus pas menjelang mau close turun. Tapi kita akan bahas nanti PMMP lagi ya teman-teman, karena PMMP ini udah kita rekomendasi dari awal bulan April teman-teman ya. Jadi teman-teman di STS itu sebenarnya punya saham PMMP mungkin di AVG-nya 300, 302, 304, 306 lah di antara itu guys. Jadi udah luber banget lah PMMP di grup STS nih. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang lagi mau naik gitu ya di bawah-bawah, nah teman-teman gabung aja di STS rekomendasi. Nah, di sini BBYB kita cuan, TAIS kita cuan teman-teman, lumayan ya cuan di hari ini. Langsung japri saya aja untuk tanya-tanya grup STS rekomendasi ya teman-teman, dan langsung join aja. Oke, kita akan lihat market hari ini ya. Market hari ini kita lihat IHSG-nya sepi ya, di bawah 10 triliun. Di sini cuma 9,5 T. Di sini dengan asingnya mulai masuk lagi ya. Setelah beberapa hari ini dia asing itu dia out ya dari IHSG. Sekarang mulai naiknya. Semoga aja ini IHSG-nya posisinya uptrend guys ya. Tuh. Ya, nah, semoga aja bentuk ATH baru ya. ATH IHSG itu yang solid sih, harusnya di 7.500 ya guys ya. Semoga aja nggak lama ke situ lah untuk IHSG. Oke, kita akan lihat pembahasan saham yang pertama, yaitu saham dari PMMP teman-teman ya. Nah, gimana PMMP udah cuan berapa persen teman-teman? Banyak ya mungkin teman-teman ya cuannya ya. Ya minimal kalau yang ambil tadi pagi ya udah cuan 6% lah. Tapi kalau yang teman-teman sempet jual di atas ya di sekitaran harga 380-an. Nah, mungkin teman-teman udah dapat cuan 15%-an. Nah, kalau kita lihat di sini PMMP apakah besok masih bisa naik lagi? Nah, kita akan bahas di sini lah teman-teman ya. Kita lihat PMMP besok masih bisa di trading nggak nih?
Ya, kita lihat di sini siapa yang main. Nah, ternyata yang main adalah apa nih? Kita lihat all-nya dulu. Nah, ternyata yang main adalah kode broker YP, CP, dan CC, guys. Dan di sini ada MG juga sih. Cuman yang mendominasi adalah YP-nya, teman-teman. Kita close dulu nih, nggak tangtung. Nah, di sini kalau kita net, ternyata yang sangkut adalah retail ya. Jadi PD dia sangkut di 360 ya. Terus XL di 360. Dan ternyata teman-teman sangkutnya itu nggak terlalu dalam di bawah ya. Dia cuman di sekitaran 360-an aja untuk si yang sangkut. Dan YP-nya udah habis barang, teman-teman. YP-nya udah taking profit ya, guys ya. Nah, kita akan lihat aja kira-kira siapa yang masih sangkut di saham PMMP, teman-teman. Nah, PMMP ini kan saham politik, udah saya kasih tahu sejak lama ya. Saya udah bahas PMMP dari awal bulan gitu ya. Nah, di sini besok adalah pengumuman presidennya, teman-teman ya. Saya kira besok masih bisa naik. Mungkin akan bentuk candle seperti ini, guys. Nah, naik terus turun, hati-hati. Kemungkinan naik terus turun. Tapi naiknya mungkin bisa tinggi karena pengumumannya besok, bukan hari ini. Hari ini udah naik tinggi, tapi hari ini bukan hari H, teman-teman ya. Hari H-nya besok ya, PMMP itu ya. Tanggal 20 saat KPU mengumumkan presiden yang menang berdasarkan real count-nya. Itu harusnya sih nomor 2 ya, harusnya gitu ya. Nah, kalau seperti itu PMMP harusnya masih bisa digoreng untuk besok, tapi teman-teman harus hati-hati karena PMMP ini sekali dia turunnya lumayan dalam ya. Jadi main cepat aja, jangan ditahan. Kalau misalnya istilahnya itu kira-kira kok udah nggak kuat, ya udah jual aja. Takutnya nanti teman-teman nyangkutnya kelamaan lagi ya, berbulan-bulan lagi nanti nyangkutnya ya. Oke, kita lihat untuk PMMP siapa yang sangkut. Kita lihat dari awal Januari deh 2024 ya, guys ya. Apakah akan ngejar gitu ya. Tadi hampir nyentuh ke 400. Oh, ternyata yang sangkut adalah kode broker CC, teman-teman ya. Nah, di sini dia nyangkutnya ternyata tadi udah tembus. Tadi hayaknya di 392 dan sini nyangkutnya si CC itu di 376. Nah, kemungkinan mungkin aja ya besok akan nyentuh ke harga ini kalau memang besok Prabowo Gibran menang gitu ya. Semoga aja. Jadi targetnya ke 380 lagi untuk si PMMP. Nah, bagi teman-teman PMMP kemungkinan besok masih bisa di trading, tapi jangan lupa pakai MM gitu ya. Bisa buy di harga 356, 358 gitu ya. Untuk target TP-nya maybe di 370 sampai 380. Nah, itu target TP dari PMMP. Dan kalau memang udah terbang tinggi ya udah jangan dikejar, teman-teman ya, takutnya nyangkut. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Pegas nih. Pegas ini lumayan tinggi naiknya, guys ya. Untuk STS maybe udah swing dari bawah, soalnya STS ini masuk menu swing, tapi hari ini dia tembusin EMA 200. Nah, teman-teman lihat garis warna hitam, kita ganti garis warna putih deh, guys ya. Nah, di sini cara gantinya, teman-teman. Nah, visibility corak ya. Tak ganti warna putih ya, men, kelihatan jelas. Nah, kelihatan tuh. Nah, ini adalah EMA 200 dan ini sudah jebol resist ya yang kemarin, dan ini jebol EMA 200. Nah, jebol EMA 200 ya maybe seperti ini. Wah, naik ya untuk si Pegas. Nah, Pegas ini memang dapat sentimen positif ya dari kenaikan harga gas alamnya ya. Jadi strong uptrend nih, guys, untuk si Pegas ya. Ya mungkin targetnya ya naik lagi ya, mungkin ke sini, guys. Ini resistnya di sini tuh. Nah, ini gini. Nah, ini support ya di sini ya. Nah, ini jadi resist ya 1350 lah untuk si target dari Pegas. Dan waktu lalu juga waktu dia bagi dividen harganya juga di harga hampir 1.500, teman-teman. Jadi masih mungkin untuk si Pegas ini bakal naik, karena juga kalau kita hitung harga wajarnya juga ini masih jauh di bawah harga wajar ya. Harga wajar Pegas itu kalau nggak salah 1.700 ya. Jadi masih oke ya. PBV-nya 0, pernya masih 7. Jadi masih oke untuk si Pegas, teman-teman ya. Semoga aja masih bisa naik. Nah, kita lihat di sini untuk Pegas di sini karena asingnya naik, asingnya nge-HK kayaknya. Tuh, asingnya nge-HK, guys. Jadi ini feeling saya besok masih bisa naik lagi karena asingnya masih buy. Oke, baik teman-teman, ikut Pegas bisa ambil 1280, 1285. Nah, untuk area TP-nya maybe di sekitaran 1320 ya, sampai untuk resistnya yaitu di 1350. Nah, itu target dari Pegas, teman-teman. Lanjut dari saham dari PTBA. Nah, PTBA ini udah saya bahas khusus ya PTBA, guys.
Nah, kemungkinan dia mau bagi dividen teman-teman, dan resistnya yaitu di 3010. Nah, tapi PTBA ini ada istilahnya itu gap yang sangat besar. Nah, di sini guys, gapnya yang sangat besar. Ini gap besar banget guys, dari sini loh. Nih di sini. Waktu itu come date ya, pas X date. Waktu itu X date karena Pegas ini bagi dividen kalau nggak salah 1090. Jadi yieldnya itu 30% guys, banyak banget. Makanya dia langsung ARB 2 kali ya. Dan di sini bentuk gap yang gede banget di sini guys, dari harga 3010 sampai 3700. Gila, ini gede banget gapnya guys. Apakah akan ketutup? Bisa ya, bisa enggak ya. Karena beda ya, harga batu bara waktu itu memang masih 300 gitu ya di sini nih. Sekarang harga batu bara kan cuma 130-an. Jadi agak nggak masuk akal kalau nyamain waktu di sini tahun 2022 gitu ya, sama yang sekarang tuh keadaannya beda soalnya. Tapi kita lihat untuk PTBA di sini teman-teman, itu dia tetap akan bagi dividen ya. Di sini biasanya PTBA bagi dividen itu 100%. Jadi kemungkinan dividen PTBA ya sekitaran 530. Dan pahit-pahitnya itu 80% ya. 80% sekitaran 480-an lah. Kalaupun PTBA ini bagi dividen 480, kita anggaplah ini yang paling pahit guys ya. 480 itu yang paling pahit. Nah, dibagi 3000 deh ya. Nah, itu aja masih 16% loh. Iya toh? Masih banyak toh. PTBA di harga 3000 aja dividennya masih 16% dulu yieldnya. Jadi masih oke banget. Itu yang pahit loh. Kalau semuanya itu aja masih lumayan. Jadi saya kira sih masih akan lanjut naik sih Pegas teman-teman, bahkan mungkin akan nutup mungkin minimal separuh gap lah ke 3.300 gitu, 3.200. Nah, untuk PTBA. Jadi istilahnya PTBA di trading tuh enak guys, sampai nanti pembagian dividen trading aja. Kalau udah deket-deket membagi dividen ya udah lepas gitu. Nah, selama itu ya enak aja. Dan kalau misalnya turun jangan sell, nambah muatan. Jadi aman untuk si Pegas PTBA. Ini udah saya bahas di YouTube kapan gitu ya Bang, si PTBA nih. Nah, bagi teman-teman ikut PTBA bisa ambil di harga 2920, 2930. Untuk TP-nya minimal ya di 3000 guys. Harus sih bisa 3000 lebih ya untuk si PTBA nih. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya itu HMSP lagi ya. HMSP naik guys ya, beneran yo naik yo HMSP. Saya udah bahas HMSP di video khusus kemarin. Teman-teman ada yang bilang oh HMSP itu jelek ya karena harga cukainya naik terus. Nah, nyatanya naik tuh. Lumayan kan, sampai ke 860 tadi loh. Lumayan nih yang ikut mah, dapat 3% loh hampir. Iya kan? daripada beli saham yang turun nih, HMSP kan naik guys. Kan gitu. Dan ini HMSP juga kayaknya ini baru mulai guys ya. Ini baru mulai nih. Jadi belum ya. Baru mulai. Kalau menurut saya guys, saat HMSP ini mau bagi dividen ini harusnya sih bisa ke 9,5 lah maybe ya. Bahkan mungkin ke 1000, karena kalau HMSP ini dividennya bakal naik guys, karena pelabannya tuh naik kayak gitu guys ya. Nah, ini jadi masih oke untuk HMSP. Jadi jangan takut nih, masih di bottom soalnya guys untuk HMSP ya. Yang akum yaitu TP ya guys ya. TP ini yang akum di HMSP. Nah, bagi teman-teman ke HMSP belum terlambat, bisa ambil di sekitaran 845, 8,5 gitu. Syukur-syukur dapat di 835 lagi gitu ya. Kalaupun turun dia tambah muatan gitu ya, karena dividennya lumayan gede nanti di bulan Juni ya. Jadi masih oke, target Juni nanti di atas 9,5. Nah, untuk target terdekatnya maybe di 87 atau 88 lah. 880 baru dijual. Oke, kita lanjut part 2.